yang Kementerian Agama. Untuk jalur Kementerian Agama Republik Indonesia, seleksinya itu dibagi menjadi 2 tahap. Jadi yang pertama ada tahap tes online ya. Kalau di tahun ketika saya mengikuti seleksi, tes online ini berupa tes berbahasa Arab menggunakan ITES. Jadi ITES itu mengetes kemampuan kemampuan kalau di Inggris itu TOEFL ya. Kalau di Arab itu tulisannya itu TOEFL gitu. Ya, hampir mirip lah. Pokoknya intinya nanti tesnya seperti itu gitu. Untuk yang tes yang pertama, yang tes tahap pertama. Kemudian peserta dinyatakan lulus seleksi tahap pertama apabila mencapai nilai 70%. Jadi biasanya ketika kita melakukan pendaftaran, itu kan kita dimasukkan ke grup, kemudian nanti admin dari grup tersebut, dari grup pihak UIN-nya itu memberikan kita informasi gitu bahwasanya ya seleksi tahap pertama mencapai nilai 70% dan lain sebagainya. Itu biasanya disampaikan biasanya. Kemudian nanti apabila sudah dinyatakan lulus untuk seleksi yang pertama, kita akan lanjut di seleksi yang kedua di hari yang berbeda. Seleksi tahap yang kedua ini mencakup tes percakapan bahasa Arab. Jadi tes ini berbasis lisan ya, berbasis wawancara gitu. Yang pertama ada tes percakapan berbahasa Arab atau biasa lebih dikenal dengan muhadasah gitu ya. Kemudian nanti ada tes bacaan dan hafalan Al-Quran. Bacaan di sini itu kita nanti diberikan selembar kertas. Itu nanti Arabnya itu gundul gitu ya, jadi betul-betul tidak ada harokatnya. Dan di situ nanti kemampuan berbahasa Arab kita diuji gitu. Kita bisa nggak sih membaca teks tersebut yang tidak ada harokatnya. Kemudian tidak cukup kita hanya bisa membaca, apakah kita bisa memahami isinya, kayak gitu. Kemudian nanti juga selanjutnya kita dites mengenai hafalan Al-Quran kita. Kalau misalnya ditanya oleh penguji berapa misalnya hafalan Al-Quran yang kamu hafal, kalau saya pribadi itu menjawab sesuai dengan persyaratannya aja, karena persyaratannya cuma 2 kan, maka saya jawab 2. Soalnya saya juga pernah disampaikan sama guru ya, itu kalau misalnya ternyata hafalan kita lebih dari 2, terus kita jawab lebih, itu biasanya penguji tuh kayak, wah ini bener gak nih gitu kan, jadi malah susah gitu, disusahin tesnya. Bisa jadi yang ditanya itu ayat terakhir gitu kan, terus disuruh sambung ke surat selanjutnya apa gitu. Nah ini kan cukup sulit ya, saya rasa cukup sulit. Jadi ibarat pisau bermata 2 lah ya. Hafalan itu hafalan Al-Quran ya. Untuk tes yang di sini, tes tahap kedua ini ibarat pisau bermata 2. Kalau misalnya hafalan kita banyak tapi kita nggak bisa jawab, ya buat apa kan, percuma gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya lebih baik sesuai dengan persyaratannya aja. Disuruhnya 2 ya 2 aja udah. Nah kemudian nanti kita juga akan diminta syahadah hafalan Al-Quran yang 2 juz tadi, dan juga dicek ijazah kita. Jadi dicek lagi nih ijazah seperti itu. Sebenarnya ada di sini yang tidak tercantumkan nih untuk seleksi tahap kedua ini. Kita juga akan ditanya materi kebangsaan. Materi kebangsaan ini meliputi biasanya itu terkait dengan isu-isu yang sedang terjadi. Misalnya tahun 2019 itu kan isu yang sedang terjadi adalah demo yang 212 dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan ditanya nih, pandangan kita terkait isu tersebut bagaimana. Kemudian kadang ditanya juga isu-isu yang sedang berada di Timur Tengah, misalnya terorisme dan lain sebagainya, atau bom bunuh diri untuk rakyat Palestina yang sedang ditindas kemudian melakukan bom bunuh diri, itu gimana pandangan kita. Nah, materi kebangsaan ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui kita ini sebenarnya apakah berbahaya gitu. Kalau bahasa kasarnya itu apakah kita ini ada background pendidikan ataupun pemikiran yang lebih ke arah terorisme ataupun radikal ya. Apakah ada pemikiran seperti itu atau enggak? Karena kalau misalnya ternyata ada dan kita udah sampai di Mesir, itu nanti malah bahaya gitu, malah akan ini ke kitanya, akan rugi ke kitanya, bisa-bisa kita ya ditangkap mungkin kan sama polisi di sini atau gimana gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya ini untuk kemaslahatan kita. Kemudian selanjutnya
Boleh minta tolong di ini, Kak. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih perbedaan antara beasiswa dan reguler? Tadi kita udah bahas panjang ya mengenai tentang jalur apa aja sih untuk bisa kuliah di sana di Al-Azhar, terus tata cara pendaftarannya itu seperti apa, kemudian materi yang akan diujikan itu seperti apa, itu udah kita bahas tadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya perbedaan antara beasiswa dan reguler? Nah, perbedaan beasiswa dan reguler, beasiswa itu adalah orang yang mendapatkan pembebasan biaya secara penuh untuk dapat kuliah di Al-Azhar. Pembebasan biaya ini meliputi mulai dari bebas biaya pemberkasan di sini visa ya, biaya visa, kemudian pemberkasan lainnya kecuali pemberkasan prakoleksi seperti kita harus menyiapkan apa namanya paspor dan lain sebagainya, itu kalau itu masih dari uang pribadi kita, karena beasiswa itu terhitung ketika kita lulus, jadi bukan sebelum gitu. Nah, ini meliputi bebas biaya pemberkasan, kemudian keberangkatan berarti termasuk tiket keberangkatan juga. Kemudian kita akan mendapatkan biaya asrama, maksudnya adalah kita akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal berupa asrama khusus untuk para anak-anak yang beasiswa. Kemudian kita juga bahkan mendapatkan uang saku per bulan. Kalau untuk jumlah nominal ya, tahun ini itu uang saku yang diberikan oleh pihak Al-Azhar kepada mahasiswa dan mahasiswi beasiswanya itu sebanyak kurang lebih 1.000 pon. 1.000 pon itu kisaran 1 jutaan lah. Kemudian nanti juga akan diberikan biaya apa namanya pembelajaran seperti untuk membeli buku-buku pembelajaran ketika kuliah itu juga sudah dibiayai semua. Untuk pengurusan visa, perpanjang visa itu juga sudah ditanggung semua juga. Bahkan Al-Azhar juga memberikan kita liburan gratis ke tanah air. Jadi kita akan diberikan tiket tiap 2 tahun sekali untuk pulang ke negara asal kita. Jadi PP gitu ya, pulang balik itu memang sudah dibiayai oleh Al-Azhar. Nah, tiket pulang ini terhitung setelah kita memasuki kuliah, bukan ketika kita masih apa ya kelas bahasa. Jadi kan kalau misalnya kita kuliah di luar negeri itu kan ada sebelum kuliah ya, setelah kuliah itu kan ada kelas bahasa dulu tuh. Kalau di sini kan istilahnya tuh darulugoh kurang lebih 1 tahunan. Nah, jadi bukan dihitung pas di situ, tapi dihitung ketika memang betul-betul kita sudah masuk di perkuliahan. Nah, sedangkan yang reguler adalah seluruh proses menuju Mesir, menuju Al-Azhar itu kita yang tanggung, mulai dari pemberkasan, tiket, kemudian apa namanya biaya apa kelengkapan pribadi gitu, makan dan sebagainya itu kita semua yang tanggung. Jadi seluruhnya itu kita yang nanggung. Jadi ketika di Mesir juga untuk perpanjangan visa kita yang nanggung, kemudian tempat tinggal kita yang nanggung. Bedanya adalah untuk perkuliahan, jadi untuk biaya kalau di Indo tuh kayak biaya semester ya. Nah itu kita dikasih gratis gitu, dikasih fasilitas oleh Al-Azhar untuk teman-teman yang reguler kayak gitu. Sama mungkin ini juga nih, mungkin apa ya, ada ini ya, ada pertanyaan gitu di antara kita. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan beasiswa, itu kan dikasih fasilitas tempat tinggal. Apakah boleh kita tidak mengambil fasilitas tempat tinggal tersebut? Misalnya kita tinggal di luar nih, mau nyewa apa rumah sendiri misalnya kan. Kalau di Indo kan bisa kayak ngekos gitu. Itu bisa. Akan tetapi pengurusannya itu rada ribet gitu ya, rada ribet. Memang kalau misalnya kita mengambil apa tinggal di luar gitu, kita tidak memilih fasilitas asrama yang diberikan oleh Al-Azhar, itu uang saku kita tuh ditambah gitu kan, ditambah. Ya tapi pengurusannya itu sangat-sangat sulit sekali ya. Sulit lah pokoknya, intinya tuh sulit gitu. Mungkin untuk terkait perbedaan beasiswa dan reguler ini segini ya. Untuk selanjutnya bagaimana cara mendapatkan beasiswa full dari Universitas Al-Azhar?
Cara mendapatkan beasiswa full dari Universitas Al-Azhar banyak ya sebenarnya. Caranya itu eh, akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk cara mendapatkan beasiswa full dari Al-Azhar, itu yang pertama, kita mengikuti seleksi Al-Azhar melalui jalur Kemenag. Ini buat teman-teman yang seleksi Al-Azhar itu mengikuti jalur ikutnya tuh ke jalur Kementerian Agama. Nah, caranya adalah kita mendapatkan nilai tertinggi. Kita mendapatkan nilai tertinggi masuk ke dalam 20 besar di tahap tes yang pertama. Yang daftar itu kan kalau untuk melalui jalur Kemenag itu kurang lebih kan ada banyak ya, ada 3 ribuan. Nah, caranya ya kita harus dapat nilai tertinggi gitu. Berarti dari pesaing lainnya tuh 3.000 orang itu kita harus nilai kita harus tertinggi gitu, harus masuk 20 besar lah untuk yang tahap pertama. Sebenarnya kalau yang informasi yang saya dapat dari kebetulan juga pernah sempat kontekan sama orang Kemenagnya langsung. Itu sebenarnya untuk yang tes tahap pertama itu tidak apa namanya tuh jadi bukan tes yang pertama, tes yang kedua. Jadi tes yang kedua ini tidak terlalu tidak terlalu istilahnya apa ya? Tidak terlalu menjadi patokan gitu apakah kita lulus apa enggak. Jadi yang menjadi sangat-sangat betul-betul menjadi patokan itu di tes pertama. Jadi di tes pertama kalau misalnya ternyata peringkat kita itu kan kalau lulus nanti dikasih nilai itu pengumuman nilai ada sesuai dari nilai kita kan peringkat gitu. Kalau misalnya nilai peringkat kita itu rendah gitu di bawah 2000 atau apa itu sangat kecil kemungkinannya buat bisa lulus. Tapi kalau misalnya masih di angka seribuan atau bahkan ratusan itu insya Allah lulus. Karena tes yang tahap kedua ini ya sebagaimana yang tadi kita bahas itu tuh lebih ke melihat kita ini ada afiliasi nggak sih terhadap ya organisasi-organisasi yang ekstremis gitu, yang radikal dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, cara untuk mendapatkan beasiswa full, kalau misalnya kita merasa berat nih, waduh saingan 3.000 nih, saingan ada 3.000, gimana kita mau posisi yang posisi tertinggi gitu kan, masuk 20 besar. Ada cara lain sebenarnya yang masih bisa kita usahakan, yaitu kita mengikuti seleksi di jalur yang lain juga. Jadi jalur Kedubes dan jalur PBNU itu kita ikuti juga. Jadi bukan cuma di satu jalur kita ikut seleksi, tapi di 3 jalurnya itu kalau bisa ikut aja semua gitu. Untuk antisipasi gitu kan, misalnya kemana pahit-pahitnya nih, misalnya nggak lulus gitu kan, masih ada kesempatan loh di melalui jalur Kedubes dan PBNU kayak gitu. Nah, untuk jalur Kedubes dan PBNU ini juga karena memang ada persyaratan khusus, otomatis kan pesaingnya itu dikit ya, nggak sebanyak Kemenag lah, jadi itu masih ada kemungkinan lah buat kita bisa lulus.